Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Rati. Pagi Alfat. Semangat terus ya pagi hari ini ya. Kita mau kasih semangat di pagi hari. Dengan pantun? Kasih pantun boleh? Oke, boleh. Menari salsa sama Panglima. Cakep. Sukanya menari di pagi hari. Cakep. Selamat hari Selasa tanggal 25. Cakep. Yuk bisa yuk, sebentar lagi gajian. Sebentar lagi gajian, sebentar lagi. Tanggal berapa sih hari ini? Tanggal berapa? Tanggal 25. Oh, tanggal 25. Makanya tadi hari Selasa tanggal 25. Berbicara mengenai tanggal 25, kemarin tanggal 24 seharusnya sidang pra-peradilan dari Peggy Setiawan, namun ditunda menjadi 1 Juli 2024 karena pihak Polda Jawa Barat tidak hadir kemarin. Belum juga memberikan klarifikasi ataupun keterangan kepada awam media kenapa Polda Jawa Barat ini tidak hadir kemarin. Emang apa dugaannya? Dugaannya ada beberapa dugaan sih. Ada yang bilang nih ada rencana atau strategi polisi agar kemudian bisa P21 sehingga tidak perlu lagi ada pra-peradilan. Nah, ini cara-cara itu. Apakah ini strategi yang memang seperti itu? Nah, kita akan bahas dengan beberapa narasumber pada pagi hari ini. Kita buka dulu apa kabar Indonesia Pagi dari informasi pilihan ini pemirsa. Ada 2 kelompok remaja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang terlibat lagi-lagi aksi tawuran dengan menggunakan senjata tajam. Belum diketahui memang penyebab dari aksi tawuran tersebut, namun diduga ada 2 kelompok remaja yang melakukan aksi tawuran sudah janjian dulu nih lewat media sosial buat tawuran. Ini rekamannya, video amatir direkam oleh warga terkait aksi 2 kelompok remaja yang terlibat tawuran pada Minggu dini hari kemarin di Jalan Raya Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Ada 2 kelompok remaja saling serang menggunakan senjata tajam hingga berlangsung ke permukiman warga. Belum diketahui sebenarnya apa penyebab dari aksi tawuran ini. Ya, kita bergeser ke informasi lain pemirsa. Aksi sekelompok pemuda berpakaian ormas ini melakukan penyerangan terhadap warga yang diduga geng motor. Aksi tersebut diduga dipicu selisih paham antar geng motor. Kedua kubu ini saling serang dengan menggunakan batu dan juga petasan. Inilah rekaman video amatir warga yang menyaksikan aksi saling lempar batu antara ormas dan juga geng motor di Medan. Aksi ini terjadi tidak jauh dari pusat perbelanjaan dan juga komplek perumahan warga. Dalam rekaman video, terlihat sekelompok remaja ini menyerang lawannya menggunakan batu dan juga petasan. Seakan tidak ada rasa takut, sekelompok remaja ini terlihat menggeber-geber sepeda motornya dan juga menyerang lawannya. Mendapat laporan adanya tawuran tersebut, Polsek Medan Sungkal ini langsung mendatangi lokasi kejadian. Selanjutnya informasi seputar kecelakaan pemirsa, di mana kecelakaan ini mengakibatkan ada seorang korban meninggal dunia. Dan detik-detik terjadinya kecelakaan antara pengendara sepeda motor dengan truk ini terekam kamera CCTV di Simpang 4 Desa Ringgianom, Kecamatan Udanahu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dalam rekaman, tampak ada pengendara sepeda motor dengan kecepatan tinggi menabrak bagian samping bak truk gandeng. Korban ini diketahui adalah seorang peternak ayam pemirsa. Dan ia naas harus tewas di tempat akibat tubuhnya terlindas truk gandeng bermuatan tebu. Kasat Lantas Polres Blitar Kota AKP Taufik Nabila mengatakan korban saat itu mengendarai sepeda motor hendak menyeberang jalan dengan kecepatan yang tinggi. Pemirsa, pedagang terlibat ricuh dengan Satpol PP Kabupaten Bogor saat penertiban bangunan liar di kawasan Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pedagang ini menolak direlokasi dan berusaha untuk melawan petugas. Saat petugas menghancurkan paksa lapak yang sudah ditempati oleh para pedagang ini bertahun-tahun. Petugas terpaksa mengamankan beberapa pedagang yang dianggap ini sebagai provokator. Sejumlah pedagang pun tak kuasa menahan isak tangis saat melihat lapak yang sudah puluhan tahun mereka miliki ini dibongkar oleh Pemkab Bogor.
Mereka menganggap pemerintah Kabupaten Bogor tebang pilih karena diduga banyak tempat wisata yang tidak berizin ini tidak ditertibkan. Ya, ini ramai di media sosial, Rati ya. Ya. Banyak kemudian lapak-lapak di sepanjang kawasan Puncak dibongkar oleh Pemkab Bogor. Dan inilah yang mungkin yang menjadi pemicu dari keributan ini. Yang juga ada ribut-ribut, ini ribut-ribut di media sosial soal Virgun. Usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba, musisi Virgun dan teman wanitanya dibawa polisi ke Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta untuk menjalani asesmen. Nah, hal ini, asesmen ini untuk mendapatkan rekomendasi atas keberlanjutan dari kedua tersangka tersebut, apakah mereka dapat proses rehabilitasi atau memang harus menjalani hukuman pidana. Nah, asesmen dilakukan kepada para tersangka ini dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh BNN. Memang asesmen ini dilakukan agar untuk kemudian menentukan apakah para tersangka ini bisa mendapatkan rekomendasi rehabilitasi atau harus tetap menjalani proses pidana. Kita tinggalkan mengenai informasi artis yang terjerat narkoba. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Ini tidak mendapatkan harta warisan. Seorang anak di Karawang, Jawa Barat tega ingin memenjarakan ibu kandungnya sendiri. Sengketa anak dan ibu ini ditangani Pengadilan Negeri Karawang. Kusumayati tak henti-hentinya menangis sesaat akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat pada Senin siang. Ibu 3 anak asal Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat ini duduk menjadi seorang pesakitan atas terdakwa atas laporan anak kandungnya sendiri. Kasus tersebut bergulir usai sang anak melaporkan ibu kandungnya sendiri lantaran diduga tidak mendapatkan harta warisan. Kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas di seputaran daerah Jakarta. Untuk melihat bagaimana kondisinya, kita akan pantau bersama dengan tim dari NTMC Polri, ada Bribda Mercy yang akan mengabarkan. Silakan Bribda Mercy. Bribda Mercy, silakan. Ya baik, terima kasih Alfat dan juga Kamarati. Selamat pagi pemirsa, kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana lalu lintas pada pagi hari ini, tepatnya di jam berangkat aktivitas perkantoran dari kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Dan memang dari kawasan ini, kondisi lalu lintas di kawasan ini sudah terus mengalami peningkatan jumlah kendaraan. Tepatnya saat ini untuk kendaraan sendiri dari arah Cawang ataupun dari arah Halim yang akan lurus menuju ke arah Mampang dan juga yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dan Semanggi. Pagi hari ini sudah cukup ramai. Di sini terlihat kendaraan sudah didominasi baik kendaraan pribadi roda 2 maupun kendaraan roda 4. Dan kecepatan kendaraan melaju di kawasan ini juga masih dapat dipacu dengan kecepatan berkisar 30 sampai 45 km per jam. Begitu kami menghimbau bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, tetap jaga batas kecepatan kendaraan Anda. Mengingat kawasan ini terdapat banyak area perkantoran sehingga banyaknya aktivitas dari pejalan kaki maupun dari kendaraan yang keluar masuk area tersebut yang perlu Anda antisipasi. Dan untuk kendaraan sendiri yang melaju di jalur dalam kota, jalur tol dalam kota, tepatnya dari arah Halim dan juga dari arah Cawang, yang akan menuju ke arah Semanggi dan juga ke arah Selipi, pagi hari ini pun masih dalam kondisi ramai. Dan juga saat ini sedang diberlakukannya sistem kontraflow di tol dalam kota, tepatnya di kilometer 0200 tol Cawang sampai dengan kilometer 7200 tol dalam kota, tepatnya di kawasan Semanggi. Dan untuk kendaraan sendiri di jalur arteri dari arah sebaliknya, dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Cawang dan Halim, pagi hari ini pun juga masih terpantau dalam kondisi ramai lancar. Namun kami menghimbau bagi Anda yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan juga diharapkan untuk tetap tertib dalam berlalu lintas. Karena di kawasan ini terdapat salah satu kamera etle yang dapat mengerti segala aktivitas dari Anda pengendara. Dan juga pemirsa, untuk informasi arus lalu lintas selanjutnya, kami siap melayani Anda di 15669 atau Molasma Center di 9119. Demikian dapat kami laporkan langsung dari kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam presisi kembali ke rekan Alfat dan juga Kamarati di studio.
Baik, terima kasih Bribda Mercy mengabarkan seputar arus lalu lintas di Jakarta. Himbauan juga untuk Anda yang sering melawan arus, nih masih ada suka ada yang melawan arus nih, Ti. Betul. Bahaya, hati-hati, karena bahayanya hampir sama dengan melawan orang tua, sama kayak yang tadi tuh. Nah, berbicara bagaimana melawan orang tua, sudah dilempar sama Alfat nih ya. Ini diduga karena depresi, karena dilarang pacaran oleh orang tuanya. Seorang anak di Batam, Kepulauan Riau, ini tega menganiaya ibu kandungnya sendiri. Informasi selengkapnya saat lagi kita hadirkan, usai jeda. Diduga karena depresi, dilarang pacaran, ada seorang anak di Batam, Kepulauan Riau menganiaya ibu kandungnya sendiri. Setelah menganiaya, pelaku ke bandara. Masih nenteng pisau yang digunakan buat menikam ibunya. Nah, pelaku ini berniat untuk menyerahkan diri sebenarnya ke polisi. Nah, ini diketahui memang ada seorang ibu di perumahan Bunga Raya Batam Center di Kota Batam ini ditikam oleh AR, anak kandungnya sendiri yang masih usianya 17 tahun. Karena dugaannya dilarang pacaran. Nah, sang ibu mengalami luka tikam di bagian wajah. Peristiwa yang menggemparkan warga Batam ini bermula pada Minggu pagi dan sang ibu membangunkan AR, pelaku yang juga anak kandungnya untuk sholat subuh. Namun pelaku tidak mengindahkan permintaan ibunya. Saat itu sang ibu menasihati pelaku agar jangan dulu pacaran, nak, fokus belajar dulu. Tapi kemudian sang anak marah dan akhirnya ditusuk oleh sang anak. Ini dapat dikategorikan anak durhaka nggak sih? Bisa jadi dong. ini. Memang tapi kalau untuk penghakiman itu urusannya Allah ya. Tapi ini yang menarik adalah sang ibu tetap datang ke sana membawakan baju kabarnya, Betul. membawakan makanan. Nah, kita akan mendalami mengenai hal ini dengan AKP Tetio Nardianto, Wakasat Reskrim Polresta Balerang. Selamat pagi Pak Wakasat Reskrim. Assalamualaikum Pak Tetio. Selamat pagi. Baik, Pak Tetio, jadi ini sudah ada laporan kepada pihak kepolisian ya Pak ya? Dari sang orang tua berarti yang melaporkan anaknya sendiri ya? Benar, Mbak. Jadi benar pada tanggal 23, memang orang tua dari ANS ada melaporkan atas kejadian yang menimpa dirinya. Karena ditikam oleh anaknya sendiri. Anaknya sendiri. Pak Tetio, ini sebenarnya kronologi kejadiannya seperti apa? Bahkan kabarnya setelah menikam ini, sang anak sempat mau melaporkan atau menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Benar, Mbak. Perlu kami jelaskan di sini bahwasanya memang pada hari Minggu pagi, tanggal 23 Juni 2024, kira pukul 12, kebetulan petugas Aptes yang dinas pada saat itu melihat pelaku sedang berada di depan pintu kedatangan Bandara Hanasim dengan membawa pisau dan pakaiannya berlumuran darah, kemudian juga celananya berlumuran darah. Dengan melihat kejadian itu, kemudian petugas Aptes menghubungi via WA pada petugas lainnya untuk mengantisipasi kejadian anak ini bergerak yang mengarah ke pintu kedatangan bandara. Nah, saat di perjalanan menuju ke pintu keberangkatan, kemudian sempat dilihat oleh supir taksi yang ada di bandara agar dan menyuruh si pelaku untuk keluar dari bandara, namun yang bersangkutan tidak menghiraukan. Kemudian terus berjalan menuju pintu keberangkatan. Ketika akan sampai di pintu, kemudian sudah dihadang oleh petugas keamanan dari Brimob maupun dari petugas bandara. Kemudian kurang lebih hampir 10 menit bersangkutan bisa berhasil diamankan di Polsek. Gitu. Baik, Pak. Ini ancaman hukumannya seperti apa, Pak? Kalau kita lihat nih sepertinya laporan masuk dari ibunya sendiri, tapi misalkan di tengah jalan sang ibu berubah pikiran, mencabut laporannya, apakah pidananya masih akan terus berlanjut atau bagaimana? Baik, Mas. Jadi sekarang masih kita proses terkait apakah anak ini depresi atau tidak. Kemarin pemeriksaan oleh dokter dari Rumah Sakit Bayangkara dan hari ini menunggu hasilnya. Kalau untuk dari yang dilaporkan ini tentang KDRT. Ya. Bisa saja nanti mungkin
ibunya bisa mencabut karena di sini ada restoratif justice. Tapi untuk saat ini masih dalam proses, Pak. Baik. Baik, terima kasih banyak AKP Tetio Nadrianto, Wakasat Reskrim Polres Tangerang sudah berbagi informasi dan waktunya. Kita ya berharap kan ini kan sebenarnya konflik keluarga ya, semoga bisa diselesaikan secara baik-baik saja. Baik, kita jeda dulu pemirsa, kita akan kembali dengan informasi seputar sidang pra-peradilan dari tersangka kasus pembunuhan Vina Peggy Setiawan yang mestinya digelar Senin kemarin, ternyata ditunda jadi pekan depan. Apa alasannya? Kita akan bahas di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kita tinggalkan informasi Copa America. Kita bergeser ke informasi lain. Ini sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina, yakni Peggy Setiawan yang sejatinya digelar Senin kemarin, ini ditunda menjadi pekan depan tanggal 1 Juli 2024. Hakim Eman Sulaiman memutuskan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ditunda karena ketidakhadiran pihak Polda Jawa Barat. Berdasarkan keterangan Humas PN Bandung, ketidakhadiran termohon Polda Jawa Barat yang diterima pihak pengadilan tidak ada penjelasan. Namun jika pada sidang lanjutan, pihak termohon tidak juga hadir, hakim akan tetap melanjutkan sidang tersebut. Pihak kuasa hukum Peggy Setiawan kecewa dengan adanya penundaan sidang pra-peradilan. Mereka pun menilai pihak termohon, yakni penyidik di Reskrimum Polda Jawa Barat, sengaja tidak hadir dalam persidangan. Ya, sementara itu keluarga dari Peggy Setiawan menyatakan kecewa dengan adanya penundaan sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Ibunda Peggy juga menyampaikan harapannya kepada Presiden Joko Widodo. Nah, kekecewaan yang disampaikan oleh Ibunda Peggy Setiawan, yaitu Kartini, saat ditemui di rumahnya di Desa Kepongpongan di Kecamatan Talun di Cirebon. Ibunda Peggy merasa kecewa sidang yang setidaknya digelar Senin kemarin ternyata ditunda hingga pada tanggal 1 Juli mendatang. Pihak keluarga yakin Peggy Setiawan tidak bersalah dan berharap segera dibebaskan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saya harapannya semoga sidang cepat digelar dan anak saya segera bebas dan pulang karena anak saya tidak bersalah. Saya sangat kecewa sekali untuk pengunduran sidang ini. Saya hanya minta tolong kepada Pak Jokowi dan Pak Presiden yang baru untuk membebaskan anak saya. Kita akan langsung saja masuk ke dialog terkait sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang kemarin ditunda hingga pekan depan 1 Juli 2024. Kita sudah hadirkan dua narasumber, yakni Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, Penasehat Ahli Kapolri, dan juga Kadif Binkum Polri tahun 2007. Selamat pagi Pak Arianto. Selamat pagi Pak. Baik, selain itu juga sudah ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Taruman Negara Jakarta. Selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi, Assalamualaikum. Saya mau ke Pak Arianto dulu izin. Pak Arianto, kalau melihat kemarin kan dalam sidang peradilan pihak Polda Jawa Barat ini tidak hadir. Belum ada juga keterangan kenapa tidak hadir kemarin. Kalau dari sisi Pak Arianto melihatnya apa sih yang mungkin terjadi sehingga Polda Jawa Barat kemarin tidak hadir ini? Saya juga surprise juga ya, kemarin kok nggak hadir itu ya. Harapan saya kan pasti akan hadir karena sudah dibilang tadinya sudah siap ya. Humas mengatakan siap, Pak Kapolri juga menyatakan harus cepat-cepat ditangani. Nah, kemarin kok nggak jadi. Saya tanyakan kepada Kabid Humas Polda juga belum tahu, belum ada jawabannya juga. Jadi kejutan juga buat Pak Arianto nih? Ya saya juga kaget juga kok nggak hadir itu. Karena estimate saya pasti akan hadir. Tapi enggak. Kemudian tapi dengan tidak ada data itu, maka saya hanya bisa memperkirakan ya, kalau tadi tanya kenapa kok begitu ya. Karena dulu saya juga mantan sering menghadapi pra-peradilan kayak gitu. Itu biasanya kenapa faktornya Pak? Ini kemungkinan ya, estimate saya ini. Karena tim daripada yang akan menghadapi pra-peradilan, yaitu dari tim dari Binkum, mungkin kemudian ada tim yang lain itu, dia mempertimbangkan bahwa jawaban-jawaban yang tadinya dipersiapkan sudah cukup itu untuk, tapi dengan adanya timbul banyak sekali itu kan yang bukti-bukti yang diajukan oleh para penggugat itu kan banyak itu ya, sehingga dia mungkin wah ini
dalam anunya istilahnya mungkin kurang pede lah tuh, kurang lengkap. Sehingga perlu dilengkapi lagi, sehingga dia butuh waktu untuk melengkapi. Dan ini menunjukkan suatu kehati-hatian daripada Polda Metro. Dia tidak mau lagi gegabah ya dengan hanya berbuat Polda Jawa Barat, ya? Polda Jabar itu dia tidak mau lagi karena ini mempertaruhkan mempertaruhkan institusi kan gitu. Jadi, itu satu bentuk daripada kehati-hatian sehingga untuk melengkapi itu gitu. Tapi ini pasti menjadi kekecewaan masyarakat kan ya. Apalagi ada tuduhan bahwa ini pasti akan mengundurkan pra peradilan supaya nanti pra peradilan gugur apabila itu cepat P21. Ya, karena itu dugaan yang muncul, Pak. Ya, ini gitu. strategi dari polisi agar kemudian bisa P21 sehingga gugur pra peradilan ini. Nah, terhadap tuduhan kayak gitu tuh, ya taktik strategi kayak gini di masa lalu banyak dilakukan oleh penyidik. Tapi sah, Pak, kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Memang hukumnya kayak gitu kan. Hukumnya kan cuma mengatakan bahwa pra peradilan itu gugur apabila sidangnya sudah dimulai sekarang ya. Kalau dulu kan sudah berkasnya dilempahkan ke pengadilan, tapi sekarang kalau sudah mulai berarti pra peradilan itu gugur, bunyinya kayak gitu. Nah, celah kayak gini lah yang dipakai oleh penyidik biasanya untuk menghindari supaya dia nggak repot-repot menghindari pra peradilan gitu. Tapi kalau ini yang ditempuh oleh penyidik, kalau menurut hemat saya akan kayaknya susah ya, karena apa? Jaksa kan sekarang udah lebih alert kan, lebih hati-hati, dia nggak akan mungkin akan menerima berkas itu P21 kalau masih kurang. Karena kalau beliau menerima itu berarti nanti tanggung jawab kekurangan itu oleh jaksa kan. Jaksa jadi. Nah, saya kira jaksa nggak mau 2 kali ini ketatalan lah dalam istilah saya. Dulu 2016 kan dia sudah menerima tuntutan itu, tapi kemudian ternyata dianggap itu itu kan nggak benar itu kerja polisi itu kan. Nah, kira-kira kalau penyidik mengharapkan itu sama menggagalkan pra peradilan dengan mengharapkan cepat P21 itu kayaknya agak kurang pas gitu ya. Jadi tuduhan masyarakat itu bisa saja, tetapi penyidik pasti akan berpikir 2 kali juga untuk kalau dia menghindari supaya ini saya dimundur-mundurkan. Jadi gitu. ini dalam arti penyidik saat ini hanya mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat lagi begitu ya? Untuk menambah, karena melihat ya? besarnya serangan itu gitu. Padahal menurut hemat saya tidak sangat penting banget, karena kalau pra peradilan itu kan cuma apa ya, melihat apakah ini sesuai prosedur apa tidak kan gitu, apa bukti awal itu oleh hakim dinilai cukup apa enggak kan, selama ini kan bukti awal ini cukup menurut kacamata penyidik kan gitu. Belum oleh hakim. Tapi biasanya kalau yang dihadirkan oleh penyidik sendiri di sidang pra peradilan seperti apa sih Pak Arianto? Kan kalau kemarin Peggy Setiawan sudah ada 10 orang saksi yang akan meringankan begitu yang dihadirkan, belum lagi berkas-berkas dan dokumen-dokumen. Ya pasti yang diajukan oleh penyidik itu adalah menjawab pertanyaan itu, pasti yang jelas dokumen untuk menjawab pertanyaan itu. Dan kemudian kalau memang mau diajukan saksi ya itu untuk memperkuat bahwa apa yang disanggahkan ini memang betul-betul faktanya kayak gitu Itu cuma gitu aja. Mas Heri, kalau kita lihat ada penundaan, lalu kemudian ini Pak Arianto bilang ini sebenarnya bisa saja untuk menguatkan lagi kesiapan kepolisian. Tapi kalau Anda lihat apa yang jadi catatan Anda dalam kasus ini? Ada penundaan sehingga ada dugaan juga muncul ini strategi dari polisi untuk memundur-mundurkan, untuk menggugurkan pra peradilan? Yang pasti satu kata dulu ya, anti klimaks ya. Anti klimaks dalam artian bahwa apa yang disampaikan di awal bahwa akan siap menghadapi itu akhirnya berbeda dengan Senin kemarin. Itu catatan pertama ya. Tapi kan sah tadi dibilang. Iya, nanti kita akan bahas masalah sah tadi ya. Memang itu sah karena nanti kita akan bahas terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/13 Romawi tahun 2015. Itu memang perdebatannya adalah ketika nanti perkara itu telah diperiksa, pokoknya telah diperiksa, itu akan gugur. Dalam konteks ini adalah sidang pertama. Sehingga tadi kalaupun ada penundaan, KUHAP 203 ayat 3 itu mengatakan selama itu demi kepentingan pembelaan, maka sah-sah saja dilakukan penundaan selama waktu 7 hari. Tapi atas kesepakatan tadi ya, tim kuasa hukum maupun dari jaksa penuntut umum kalau ini sudah sidang pertama misalnya. Tapi dalam konteks ini bisa dipakai di pra peradilan juga. Tapi yang mau saya katakan begini, jangan sampai ada dualisme dalam hal menggunakan misalnya satu kepastian hukum, satunya kehati-hatian atau kecepatan dalam hal ini atau kehati-hatian. Karena begini, dalam konteks menunda ini kan berarti ada proses yang kehati-hatian yang digunakan. Tadi disampaikan demikian ya, tapi satu sisi demi orang yang berhadapan dengan hukum adalah dia inginnya demi kepastian hukum cepat proses ini agar statusnya jelas seperti apa.
Nah, jangan sampai penggunaan ini dibolak-balik ini kan. Dalam pra-peradilan yang sekarang digunakan kehati-hatian, tapi ketika anggapan kuasa hukum ketika menangkap si Peggy Setiawan, itu kok menggunakan kecepatan tadi kan, kira-kira demikian. Jadi ini yang harus nanti bisa dijelaskan oleh pihak kenapa nggak saat penangkapan kehati-hatian, justru nanti di nah kira-kira demikian. Lebih Kira-kira demikian. Saya menggunakan kata itu harus hati-hati agar kita bisa melihatnya dari perspektif yang simpel saja. Ini narasi yang sering dipakai ini nanti. Kalau satu akan digunakan kehati-hatian, satunya kecepatan. Tapi ini kan perspektif yang akan bertabrakan dengan perspektif pendapat yang lain. Ketika orang bilang kehati-hatian, satunya kecepatan. Sebaliknya pasti akan demikian. Jadi menurut saya adalah sah-sah saja, sekali lagi dari penjelasan tadi, kalau ini ditunda dalam waktu 1 minggu. Tapi pertanyaan besarnya, apakah urgensi penundaan itu atau mengapa kemudian kemarin tidak hadir? Itu menurut saya perlu untuk disampaikan. Karena biasanya mungkin ada agenda yang dianggap penting dan kemudian misalnya para mereka yang akan bersidang tadi itu tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Ada ini halangan ya, berhalangan begitu. Ya, ini sesuatu yang menurut saya juga harus diinformasikan. Bentuk kehormatan kita, penghormatan kita terhadap institusi negara juga ya, terhadap pengadilan. Itu berhak disampaikan. Tapi sampai sekarang juga Polda Jawa Barat kan juga belum memberikan statement kenapa kemarin tidak hadir begitu. Akhirnya spekulasi liar lah yang muncul di permukaan begitu kan Mas Heri? Iya, betul Mbak. Ini sampai tadi poinnya adalah apakah ini sengaja untuk menunda agar nanti perkara pokoknya masuk duluan kan, sehingga gugurlah pra-peradilan. Ini kan menurut saya jadi hal yang negatif bagi Polda Jabar, padahal belum tentu itu yang mereka lakukan begitu. Jika kemudian perkara pokoknya sudah masuk duluan, apakah kemudian perkara di pra-peradilan ini bisa dibahaslah sedikit setidaknya di peradilan nanti menjadi bahan pertimbangan? Nanti dijawab saja. Kita jeda dulu. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita akan update dulu. Sebelumnya memang ada 2 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki ini kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jawa Barat. Sementara pemeriksaan terhadap 4 terpidana lain ditunda. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Yohanes Leonardo langsung dari Bandung, Jawa Barat. Ardo, silakan informasinya. Baik, selamat pagi Kamarati, Alfat dan juga pemirsa. Memang di Polda Jawa Barat kemarin pada hari Senin 24 Juni 2024 memang berlangsung pemeriksaan terhadap 2 terpidana yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 8 Juni 2002 pada bulan Agustus 2016 lalu, di mana memang dalam pemeriksaan terakhir kemarin di Direskrim Polda Jawa Barat dua terpidana tersebut ialah terpidana atas nama Eko dan juga Jaya yang dijerat hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016 lalu. Namun memang keduanya menjalani tes psikologi yang sebelumnya dijadwalkan sebenarnya berlangsung dengan 4 terpidana lainnya. Namun 4 terpidana lain ini tidak berhalangan hadir dan sehingga ditunda untuk waktu yang belum ditentukan. Dan kemarin juga kami sempat menanyakan update daripada Polda Jawa Barat terkait kasus pra-peradilan yang kemarin sempat diajukan oleh Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga Eki dalam kasus yang serupa ini. Namun memang tim Polda Jawa Barat hingga saat ini belum juga merespons ajakan wawancara ataupun juga update informasi terkait alasan mengapa kemudian tim bidang hukum Polda Jawa Barat tidak hadir di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat kemarin pada hari Senin, sehingga dengan abstain atau tidak hadirnya tim Polda Jawa Barat ini mengharuskan sidang ditunda hingga tanggal 1 Juli 2024 mendatang. Dan hingga kini kami akan terus mengupdate kepada Polda Jawa Barat untuk memastikan kapan akan memberikan keterangan terkait alasan tidak hadir Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan kemarin atas nama tersangka Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sementara demikian yang kami dapat kami sampaikan dari Bandung, Jawa Barat, kembali ke Jakarta. Ya, ternyata memang belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian dalam hal ini Polda Jawa Barat terkait penundaan pra-peradilan. Saya ingin kembali melanjutkan sebelum ke Pak Arianto, saya ke Mas Heri. Kalau memang tidak ternyata pokok perkara utamanya sudah masuk duluan, persidangannya sudah dimulai, artinya kan gugur pra-peradilannya. Apakah kemudian pembahasan di pra-peradilan ini bisa sedikit dibahas sebagai pertimbangan untuk terdakwa nantinya pada saat persidangan utamanya? Iya,
menurut saya dalil yang dipersiapkan di pra-peradilan itu tidak sepenuhnya hilang kalau memang ternyata pra-peradilannya gugur ya. Karena perdebatan frase tadi itu kan kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi tentang perkara-perkara pertama kali diperiksa. Periksa ini berarti sudah sidang pertama dan sudah dibacakan dakwaan, maka gugur di situ. Tapi sekali lagi bahan-bahan yang digunakan kan saya rasa juga bicara tentang penetapan tersangka ya untuk kasus Peggy Setiawan di pra-peradilan. Nah, penetapan tersangka ini mendasarkan pada soal minimum 2 alat bukti yang dimiliki. Nah, dalam hal ini minimum 2 alat bukti tadi itu juga bisa dipakai di peradilan pokok perkara. Karena bicara dalam konteks itu ada kesalahannya seperti apa begitu kan. Kemudian juga saksi, mungkin juga ahli yang akan digunakan bisa saja linear dengan yang diajukan di pra-peradilan. Jadi sama sekali berarti bukan sama sekali ini tidak bisa dipakai begitu. Jadi bisa saja digunakan. Cuman kan menurut saya begini, ketika ada seseorang sudah mengajukan pra-peradilan, apalagi kasusnya sudah memiliki atensi publik yang luar biasa, berarti sudah diketahui oleh para pihak yang akan diajukan di pra-peradilan bahwa ini akan pra-peradilkan. Tidak ada salahnya menurut saya ini diberikan kesempatan saja. Jadi selesai dulu di pra-peradilan begitu ya? Dengan demikian berarti hak hukum warga negara itu benar-benar dilindungi. Jadi ini bukan just giving a lip service saja, bahwa ada penghormatan, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Karena bagaimanapun ketika orang itu diduga melakukan tindak pidana, masih asumsi. Asumsi ini berarti bisa salah, bisa benar. Mas Heri, tapi kalau misalnya nanti di tanggal 1 Juli begitu ya, tidak datang juga Polda Jawa Barat, apakah kan hakim mengatakan bahwa sidang akan tetap dilanjutkan. Apakah masih ada potensi untuk Peggy Setiawan nantinya bisa memenangkan pra-peradilan ini? Iya, kalau seseorang itu tidak datang, dalam hal ini salah satu pihak, baik pemohon ataupun termohon, berarti kan dia melepaskan atau menghilangkan hak hukumnya untuk melakukan pembelaan. Dan menurut saya ini sangat disayangkan, karena disitulah sebenarnya uji buktinya, kemudian juga adu keterampilan dalam hal membantah argumen atau dalil yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Ini jalur konstitusional yang digunakan. Nah, kalau dia tidak menggunakan jalur itu, tidak memanfaatkan jalur itu, maka hilanglah kesempatan bagi pihak yang menghilangkan atau melepaskan sendiri secara sadar hak hukumnya. Maka ini bisa menguntungkan pihak yang mengajukan permohonan pra-peradilan. Dalam hal kita bicara asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, maka tentunya tidak dapat menunggu untuk kehadiran kembali lagi. Karena selama itu dipanggil secara patut dan sah, menurut saya itu sudah terpenuhi unsur untuk kemudian disidangkan dalam perkara tersebut. Nah ini, jadi kesalahan itu yang melekat pada orang yang atau pihak yang bersangkutan kan, bukan lagi pengadilan. Pengadilan memfasilitasi untuk menghadirkan, untuk menyidangkan perkara yang dimohonkan terhadap dirinya. Oke. Pak Rianto, dengan kasusnya terus bergulir, lalu kemudian sekarang ada penundaan, menurut Pak Rianto nih selaku penasihat Kapolri juga, apa yang harus dilakukan oleh pihak Polda Jawa Barat dalam hal ini, dalam menangani, setidaknya dalam pra-peradilan ini dulu deh? Kalau saya dari dulu sih nyarankan ya, Polda Jabar itu, kalau memang merasa apa yang dikerjakan sudah sesuai dengan aturan, menurut pendapat dia, kalau usah takut di pra-peradilan, justru harus dihadapi supaya dia bisa kita tuh terang benderang ya, bahwa yang kita kerjakan itu bukan main-main kan gitu kan. Meskipun resikonya nanti Peggy menang tidak jadi tersangka lagi. Ya nggak apa-apa, kalau memang ini polisi sekarang yakin nih bener ya, bukti awalnya cukup 2, tapi ternyata hakim menyatakan enggak, ya sudah nggak jadi kan itu. Polisi masih punya kesempatan lagi nyari bukti-bukti yang lain untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka. Ini kan tidak segala-galanya lah ini. Bukan kiamat bagi polisi bukan begitu. kiamat bagi penyidikan gitu. Pak Arianto, tapi juga tadi ada pernyataan dari Mas Heri. Sebenarnya ya mungkin ini yang akan ditangkap oleh masyarakat kok seakan-akan saat penetapan tersangka ini kecepatan yang dipentingkan oleh pihak kepolisian. Sedangkan saat ini sudah prosesnya bergulir begitu ya, di mana pra-peradilan justru kehati-hatian mengumpulkan dulu kekuatan. Saya tadi nggak mengatakan begini ya. Ketika polisi menyatakan dia sebagai tersangka itu udah yakin kan ada cukup bukti. Oke, makanya cepat-cepat dijadikan tersangka supaya polisi bisa menggali lebih dalam yang terkait dengan itu. Tanpa ada itu sebagai tersangka, susah Pak kita untuk menggali keterangannya. Nah, tapi tiba-tiba sekarang pra-peradilan, begitu dahsyatnya kan gitu kan, dipikirnya tadinya cukup dihadapi dengan yang sederhana gitu aja cukup, tapi kemudian sekarang wah ini mesti rethinking lah gitu, sehingga dia memperkuat itu tadi. Maka, tapi saya tidak menyarankan supaya cepet-cepet P21 sehingga nanti gugur itu langkah yang keliru menurut saya, karena hak jaksa juga pasti tidak akan mungkin akan ngasih P21. Jadi intinya gini lah kita
saya masih tetap yakin ya bahwa Polda Jabar akan gentle menghadapi pra peradilan ini sehingga bisa memberikan penjelasan pada rakyat inilah yang sudah dikerjakan. Adapun nanti hasilnya kayak apapun nggak usah dikhawatirkan. Yang penting proses tetap jalan. Nanti kita lihat bagaimana di 1 Juli 2024 bagaimana jalannya sidang pra peradilan Peggy Setiawan. Terima kasih banyak Pak Arianto, terima kasih banyak Mas Heri sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Nanti mungkin pada 1 Juli Pak Arianto datang lagi nih. Saya mau kasih pantun buat Pak Arianto, boleh Pak ya? Goreng usus enak, tambah soto bikin ketagihan. 2 bulan bahas kasus Vina, Pak Arianto hampir jadi pegawai TV. Datang jadwal siarannya lebih banyak dari kedua. Terima kasih sekali lagi Pak Arianto, Mas Heri. Oke, kita harus jadi silakan Jen, kamu dulu deh. Kita harus jeda sejenak. Nanti kita akan membahas terkait apa nih, Fat? Kita akan bahas apa nih? Oh ya, kita akan bahas soal PKS ya, yang kemudian tiba-tiba mencalonkan kandidat dari internal sendiri, Muhammad Sohibul Iman, yang kemudian menjadi perbincangan. Wah, apakah akan pisah dengan Anies Baswedan? Nah, kita akan bahas di Apa Kabar Indonesia Pagi. Usai jeda, tetap di sini. Pemirsa, ada pemandangan unik saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin siang. Tidak seperti dalam sidang-sidang sebelumnya, Menhan Prabowo Subianto ini duduk di sebelah Presiden Joko Widodo. Sidang kabinet paripurna di Istana Negara membahas situasi perekonomian terkini dan dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto duduk berdampingan dengan Presiden Joko Widodo. Ini menjadi unik sebab dalam sidang-sidang kabinet paripurna sebelumnya, Prabowo duduk bersama menteri-menteri lainnya di depan Presiden. Usai sidang, Deputi Protokol dan juga Pers Media Istana Yusuf Permana dan juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa Prabowo Subianto dalam sidang ini mendapat tempat duduk di sebelah Presiden karena Prabowo adalah Presiden terpilih. Kalau geser dikit tempat duduknya tuh ya. Setelah bulan Oktober ya, geser dikit ya. Ya, sementara itu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengungkap pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo dan komunikasinya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, kabar tersebut disampaikan Surya Paloh usai acara di Gedung DPR MPR Senayan Jakarta pada hari Senin. Nah, Surya Paloh menyebut dirinya ini bertemu dengan Presiden Joko Widodo 2 pekan yang lalu. Dirinya juga berkomunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun Surya Paloh menyatakan baik dengan Jokowi maupun Prabowo tidak membahas mengenai kabinet. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Pemerintah menganggarkan 71 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Di rancangan APBN 2025, program MBG merupakan salah satu prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Prabowo telah menyetujui pelaksanaan program MBG dilaksanakan secara bertahap. Alokasi dana 71 triliun rupiah sudah disepakati untuk tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Sri Mulyani menambahkan, tim Prabowo Gibran yang akan menyusun detail program MBG ke depannya. Pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera PKS tiba-tiba mengumumkan akan mencalonkan kadernya sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Nama mantan Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman digadang-gadang akan diusung PKS menjadi Bacagub Jakarta. Lantas, akankah hal tersebut menjadi pertanda PKS tidak lagi mengusung Anies Baswedan seperti Pilgub DKI sebelumnya? Bursa bakal calon gubernur Jakarta di Pilkada kian memanas. Kontestasi Pilkada yang digelar November nanti agaknya akan diwarnai persaingan ketat.
sejumlah nama bermunculan dari masing-masing partai yang lolos dalam Pileg Jakarta kemarin. Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Syahroni, Basuki Cahayapurnama adalah sejumlah nama yang paling sering disebut akan maju sebagai bakal calon Gubernur Jakarta dalam Pilkada November mendatang. Namun, baru-baru ini muncul nama baru yakni Muhammad Sohibul Iman yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. PKS sebagai partai pemenang Pileg Jakarta tentunya punya hak untuk mengantarkan kadernya sebagai salah satu bakal calon Gubernur Jakarta. Nama Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini tentunya mengejutkan banyak pihak. Karena selama ini PKS amat identik dengan Anies Baswedan yang saat ini juga menyatakan akan maju dalam pertarungan merebut kursi orang nomor 1 di Jakarta nantinya. Namun perlu diingat, PKS masih membutuhkan dukungan alias koalisi dengan partai lain sebagai syarat untuk bisa maju di Pilkada nanti. Dengan hadirnya sejumlah nama tersebut, tak pelak kemungkinan akan ada 3 poros besar yang akan maju untuk Pilkada mendatang. Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengajukan Ridwan Kamil atau RK, PDI Perjuangan, dan jelas PKS sebagai pemenang Pileg di Jakarta. Lantas mengapa PKS akan berbalik arah? Lalu akankah PKS berpisah dengan Anies? Ataukah ada langkah lain yang dipertimbangkan PKS dalam memenangkan Pilkada mendatang? Tim TV One mengabarkan. PKS sudah mengeluarkan nama kadernya sendiri, ini Sohibul Iman nantinya untuk menjadi Bacagub DKI Jakarta atau Pilkada Jakarta begitu ya. Tapi ada pilihan juga yang ternyata diberikan PKS kepada Anies Baswedan. Yang pertama pilihannya adalah Anies masuk ke dalam PKS, jadi kader PKS, kemudian diusung oleh PKS, atau yang kedua Anies ini mengambil kader PKS untuk menjadi wakilnya. Nah ini menarik ya, kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir. Yang pertama sudah ada Mas Gun-Gun Herianto, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta. Selamat pagi Mas Gun-Gun. Selamat pagi. Sudah lama tidak berjumpa ini ya. Oke, kita juga bergabung bersama Gus Saiful Huda, Wasekjen PKB. Selamat pagi Gus Huda. Assalamualaikum. Pagi. Salam Mas Gun-Gun. Dan juga ya. Baik, dan juga akan bergabung bersama kami Kang Pipin Sopyan, politikus PKS yang masih join sebentar lagi bersama kami. Tapi saya mau ke Mas Huda dulu. Mas Huda, kalau melihat PKB kan juga memang sempat santer begitu ya, terdengar akan juga mendorong Anies untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Tapi kalau melihat manuver dari PKS sendiri, PKB melihatnya seperti apa ini? Ya memang partai harus begitu menurut saya. Ketika ada kader internal yang kompetitif bisa didorong, ya saya kira itu yang terbaik. Karena itu saya mengapresiasi, kita menghormati, menghargai keputusan PKS yang menetapkan Mas Sohibul Iman sebagai kandidat gubernur atau wakil gubernur. Jadi ini tradisi baik menurut saya, di mana partai-partai mendorong kader internalnya sendiri untuk berkompetisi. Yang kedua, tentu PKS sudah punya hitung-hitungan, Mas Sohibul Iman apakah akan tetap didorong sebagai calon gubernur atau opsi yang kedua misalnya sebagai calon wakil gubernur. Nah, hitung-hitungan itu saya kira sudah ada di PKS. Saya sendiri meyakini ukuran pilkada kan 2 hal paling tidak, yaitu fatsun terhadap perolehan kursi, dan kita tahu perolehan kursi PKS sebagai pemenang di DKI walaupun belum memenuhi ambang batas 20%, itu artinya butuh koalisi. Nah, ukuran yang kedua adalah objektif tingkat penerimaan publik terhadap figur yang didorong. Nah, kita tahu persis Mas Sohibul Iman relatif dari berbagai segi hasil lembaga survei belum memenuhi ekspektasi yang kuat untuk bisa menang dalam pilkada. Nah, karena itu saya membayangkan idealnya menurut saya pasangan Mas Anies dan Mas Sohibul Iman menjadi opsi yang cukup bisa ditawarkan ke publik. Oke,
Bagaimana dengan opsi Anies masuk jadi kader PKS? Kalau misalnya Anies mau maju sebagai Bacagub kan PKS mintanya sebagai partai dengan perolehan suara terbesar di Jakarta, pengen agar Anies masuk aja jadi kader PKS sekalian. Buat PKB bagaimana usulan itu? Ya tentu terkait dengan opsi ini, saya kira dengan dideklarasikannya secara terbuka Mas Sohibul Iman, opsi ini menurut saya tertutup ya hari ini. Artinya teman-teman PKS lebih memilih kader internal dan semangatnya adalah mendorong opsi untuk bisa bergabung dengan Mas Anies. Jadi kelihatannya Mas Anies didorong melalui partai lain dan Mas Sohibul Iman sebagai calon wakilnya Mas Anies Baswedan. Ini cara pandang kami ya. Tentu teman-teman PKS punya hitungan sendiri, Kang Pipin dan teman-teman punya hitungan sendiri soal ini. Baik, saya mau ke Mas Gun Gun. Mas Gun Gun, kalau mencermati sebenarnya ini agak mengagetkan begitu ya. Tiba-tiba PKS mengeluarkan kadernya sendiri, ya ini Sohibul Iman. Tapi di sisi lain juga ternyata ada tawaran juga untuk Anies. Tawaran untuk menjadi kadernya atau tawaran tetap memilih cagupnya dari PKS ini. Ini sebenarnya apa sih yang bisa dibaca dari Mas Gun Gun? Ya, menurut saya ini tidak mengagetkan. Ini cara PKS bermanuver untuk menaikkan daya tawar. Nilai tawarnya. Kenapa? Karena PKS ini satu kekuatan signifikan di DKI dengan perolehan 16,68% suara di pemilu legislatif di Jakarta kemarin. Berarti setara 18 kursi. Ini kekuatan signifikan. Nomor 1 partai pemenang di DKI. Sehingga pasti kan harus memosisikan diri ya dengan percaya diri. Ada dua opsi. Pertama adalah menyebut nama kader. Tentu ini memperluas ruang jelajah komunikasi politik. Karena bagaimanapun kan ini kan momentumnya. Yang kedua, setelah disebut bisa saja maju sendiri atau melengkapi line up yang ada dari nama-nama yang sudah punya tingkat elektabilitas tinggi. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Mas Huda tadi ada benarnya. Jadi belum tentu juga Pak Muhammad Sohibul Iman maju di DKI 1, bisa aja kemudian di DKI 2. Jadi ini namanya ZOPA atau Zone of Possible Agreement. Jadi membuka area kemungkinan-kemungkinan sehingga kemudian ruang negosiasi PKS tentu bisa jauh lebih luas. Oke, sudah tergabung bersama kami ada Kang Pipin Sopian, politikus PKS. Assalamualaikum Kang Pipin. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik. Mas ya, selamat pagi Kang Pipin. Nih kalau tadi dikatakan PKS sudah punya hitung-hitungan nih untuk kemudian di Pilkada Jakarta. Apa sih yang jadi hitung-hitungannya? Apakah membentuk kepercayaan diri atau ada yang bilangnya overconfidence juga nih dari PKS nih? Silakan Kang Pipin. Ya, PKS ini kan partai kader yang rasional ya, yang ideologis dan paham mendengarkan aspirasi, struktur kader dan pemilih di bawah. Kami di Jakarta ya bersyukur dan terima kasih kepada para pemilih di Jakarta yang sudah memberikan kesempatan kepada kami sebagai pemenang Pileg pada 2024. Nah, karena Pileg ini adalah lembaga eksekutif ya, dan tentu kami akan melengkapi kemenangan itu di eksekutif. Salah satu kriteria sebagai partai kader, tentu kami akan mempertimbangkan, sangat mempertimbangkan dan memberikan bobot yang lebih ketika kader partai yang menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. Nah, aspirasi dari DPW PKS Jakarta itu ke DPP adalah ada dua nama yang diusulkan. Satu adalah Pak Anies Rashid Baswedan dan yang kedua adalah Pak Sohibul Iman. Nah, dari kedua ini memang kalau dari kader internal kami adalah Pak Sohibul Iman. Nah, kemarin memang disampaikanlah ada usulan itu. Tetapi kami tidak akan kaku, tidak akan memaksakan diri ya. Kami tentu berkomunikasi dengan partai-partai lain ya. Wabil khusus dengan salah satunya adalah dengan Nasdem dan dengan PKB. Sehingga insya Allah tawaran ketika kami menyampaikan misalnya Pak Sohibul Iman sebagai calon gubernur ya, dan kemudian nanti misalnya kita akan lihat bagaimana respon dari calon mitra koalisi kami ya, dan tidak terbatas kepada
Nasdem dan PKB, partai lain juga akan kita ajak bersama-sama. Karena bagi kami ada 3 kriteria utama ya untuk menjadi calon gubernur Jakarta. Yang pertama adalah kami pastikan bahwa orang itu punya rekam jejak yang baik di eksekutif maupun di legislatif. Kami melihat ya, sebetulnya Pak Sohibul Iman punya kekuatan di situ. Yang kedua adalah juga punya kapasitas dan kredibilitas yang tinggi. Ini Pak Sohibul Iman juga diakui, ya, memiliki integritas, diterima baik oleh elit maupun elit di bawah. Dan yang ketiga adalah mereka yang punya elektabilitas yang tinggi. Nah, dari sini tentu kita akan dengarkan juga, selain keinginan PKS, kita akan dengarkan mitra koalisi kita. Karena PKS 18 kursi itu belum memenuhi 22. Jadi masih ada kurang 4. Ya, dan tentu ya kita akan dengarkan aspirasi dari Kang Saiful Huda ya. Kami dengar betul bahwa memang harus dikombinasikan antara Mas Anies dan misalnya nanti dengan Pak Sohibul Iman, dan tentu pimpinan PKS akan mempertimbangkan ini ya sebagai satu masukan ya, dan supaya nanti kami tidak ingin ke depan ada deadlock, tentu kita akan dengarkan baik-baik masukan itu, termasuk dari Pak Surya Paloh. Jadi kemarin kami juga sudah silaturahim dengan Pak Surya Paloh, dan kami nanti insya Allah dalam waktu dekat akan silaturahim dengan Pak Gus Imin ya, karena beliau masih haji, jadi nanti kami sudah meminta untuk agar bertemu. Dan juga partai-partai lain juga demikian. Kami minta supaya nanti Pilkada Jakarta ini 150 hari ya kurang lebih ke depan, ini luar biasa, waktu yang singkat menurut kami, dan perlu ikhtiar maksimal untuk menaikkan elektabilitas pada titik maksimal. Baik Kang Pipin, saya mau geser ke Gus Huda. Gus Huda, kalau melihat tadi kan disebutkan bahwa komunikasi dengan mitra koalisi begitu akan dilakukan kepada Nasdem dan juga PKB. Kalau dari PKB sendiri ini cukup membuka ruang nggak nantinya kalau memang dari DPW PKB kan menginginkan Anies Baswedan? Apakah mungkin nantinya ke depannya begitu ya Anies dan juga Sohibul Iman yang akan diusung oleh koalisi ini? Sangat mungkin saya kira. Bagi saya pribadi ini pilihan terbaik menurut saya. Kita beri fatsun setinggi-tingginya PKS sebagai pemenang di DKI Jakarta untuk mengusung kadernya, dan saya kira kalau basisnya fatsun ini dan kemudian menghitung peluang untuk menang, kompetisi yang lebih mudah untuk dimenangkan, saya kira salah satu opsi simulasi Mas Anies dan Mas Sohibul Iman saya kira opsi terbaik. Terus. Dan itu tadi disampaikan oleh Kang Pipin juga kan, bahwa Mas Sohibul Iman opsi untuk calon gubernur bukan harga mati, jadi masih bisa dinegosiasikan dengan mitra koalisi nanti. Oke, baik. Restu sudah diberikan oleh PKB jika kemudian pasangannya Anies dengan Sohibul Iman dari PKS. Nanti kita akan ajak langsung yang Kang Pipin tadi dalam perjalanan ternyata sudah sampai nih di studio. Nanti kita akan undang di segmen selanjutnya. Kita jeda dulu. Kami kembali saat lagi tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, Anda kembali bersama kita dalam Apa Kabar Indonesia Pagi, dan tadi kita sudah berbicara dengan Kang Pipin lewat Zoom. Sekarang sudah hadir di studio. Boleh di Zoom. Nah, ini pertama kali dalam Apa Kabar Indonesia Pagi, host sama narsumnya wardrobe-nya sama. Ini bisa dilihat ya. Sehati berarti ya. Tukeran peran kan. Oh, dalamnya sama lagi ya. Tos dulu Kang ya. Ini sudah hadir Kang Pipin, dan juga hadir lewat sambungan Zoom ada Bang Andre Rosiade, politikus Gerindra. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang Andre. Waalaikumsalam Alfat, Fatih, Pipin dan Kang Gungun. Selamat pagi semuanya. Ya, sebelumnya tadi ada Kang Gus Huda, tapi harus melanjutkan kegiatan. Kita langsung lanjut ke Bang Andre. Bang Andre, tadi berkali-kali loh Kang Pipin menyebutkan kita akan menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik, PKB, Nasdem, dan kita terbuka dengan partai-partai lain. Karena sebelumnya ada kabar, ada tawaran nih dari Kim untuk kemudian mengajak PKS jadi calon wakil gubernurnya. Apakah tawaran itu sesuatu yang nyata Bang dari Kim? Ya tentu sekali lagi kan komitmen Pak Prabowo waktu Pilpres kemarin menyampaikan bahwa beliau akan menjadi pemimpin seluruh kelompok, dan beliau akan mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dengan beliau. Dan tentu sekali lagi Pak Prabowo dan Mas Gibran menginginkan kepala daerah yang terpilih nanti di Pilkada 2024 bisa mendukung kebijakan
visi misi dan juga janji-janji politik beliau di Pilpres 2024. Dan harapannya tentu kepala daerah ini bisa mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk mewujudkan itu. Nah, untuk itu tentu komunikasi politik kami dengan seluruh kekuatan yang ada, baik yang ada di Koalisi Indonesia Maju maupun di luar Koalisi Indonesia Maju, kita lakukan, termasuk ya komunikasi-komunikasi soal pilkada dengan teman-teman PKS gitu loh. Dan saya mengetahui betul bahwa memang komunikasi itu ada dengan PKS gitu loh. Karena sekali lagi membangun Indonesia itu harus kita lakukan dengan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Bukan hanya di Jakarta mungkin ya, bahkan di Sumatera Barat pun di daerah yang saya pimpin ada kemungkinan besar Gerindra bersama PKS akan maju di pilkada gubernur gitu. Iya, Bang Andre, kalau memang sudah ada ruang komunikasi, mungkin sudah ada komunikasi begitu nantinya lebih dalam, apakah ini nantinya tetap dari PKS ini menjadi cawagupnya dan dari cagupnya itu dengar-dengar santer-santer Ridwan Kamil atau mungkin dari Gerindra? Sudah ada arahan belum siapa yang akan dipasangkan nantinya kalau memang benar-benar PKS masuk ke dalam KIM? Jadi gini, komunikasi politik untuk pilkada tentu dilakukan. Ya, apakah nanti berjodoh atau tidak kan waktu yang akan menjawab ya. Yang jelas kalau bicara soal pilkada gubernur, kita kembali ke konteks pilkada gubernur DKI ya. Sampai saat ini Partai Gerindra sudah mengeluarkan rekomendasi kepada Kang Emil untuk menjadi calon gubernur yang akan kita usung. Nah, tapi keputusan resminya tentu akan dibicarakan secara bersama-sama dengan teman-teman partai koalisi. Itu satu ya. Yang kedua, tentu kita harapkan sekali lagi kalau kita jadi mendukung secara bersama-sama Kang Emil, harapan kita tentu seluruh kekuatan politik yang ada akan kita ajak. Inilah komitmen Pak Prabowo bahwa komitmen itu tidak hanya sebatas narasi atau sebatas omong-omong, tapi komitmen itu harus dieksekusi, yaitu bahwa beliau ingin mengajak seluruh kekuatan politik yang ada untuk bersama-sama membangun Indonesia. Dan itulah diwujudkan dengan komunikasi dengan teman-teman PKS, dengan teman-teman PKB, dengan teman-teman Nasdem, termasuk dengan teman-teman PDI Perjuangan yang memang di luar Koalisi Indonesia Maju. Begitu, Rati. Baik. Kenapa tadi Rati katakan itu? Karena beredar juga nih, Bang Andre, Kang Pipin, ada flyer Pak Sohibul Iman dengan Kaisang Pangarep dikait-kaitkan. Nah, apakah memang ada pembicaraan ke arah sana, Kang Pipin mungkin? Ya, pertama kita tidak bisa batasi ya ruang gerak komunikasi itu. Dan kita tadi saya sampaikan 3 kriteria ya, punya pengalaman rekam jejak yang baik di legislatif dan eksekutif, kemudian punya kredibilitas dan juga punya elektabilitas yang tinggi. Dan tentu kita semua ingin menang. Belajar dari Pilpres, kita memang gagal, kalah di Pilpres, maka kesempatan kita untuk menang adalah di Pilkada. Dan agenda-agenda ke depan ketika kita ingin menyelesaikan persoalan, maka memang kita harus terjun. Dan kami berharap tentu ya, kalau misalnya ketika Pilpres ini selesai, relaksasi terjadi, kita bisa bersatu dengan siapapun. Jadi yang disampaikan oleh Bang Andre itu benar, bahwa kita tidak lagi ada ketegangan. Di 580 ini di beberapa tempat kami berkoalisi dengan Gerindra, dengan Golkar, dengan PAN, dengan Demokrat ya, termasuk dengan Nasdem, PDIP ya, semua sifatnya cair sebetulnya ya. Dan termasuk di Jakarta, ya bagi kami tidak menutup ruang misalnya, kalau misalnya katakanlah tadi usulan dari Mas Kang Huda ya, bahwa nanti misalnya akhirnya Pak Anies dengan Pak Sohibul Iman misalnya dipasangkan. Kami tidak menutup kemungkinan untuk membuka ruang kepada partai-partai di luar Nasdem, PKB dan PKS. Bisa jadi kami juga ngajak Gerindra, Golkar dan sebagainya. Kami yakin, hakul yakin bahwa setiap partai politik itu rasional. Siapa yang berpeluang menang, ya punya rekam jejak yang baik, punya track record, punya capacity to win dan capacity to govern yang mumpuni, maka kami yakin mereka akan didukung. Kang Pipin, apakah manuver politik ini dikeluarkan oleh PKS setelah ada tawaran dari KIM, atau juga mungkin kecewa dari 2017 ini mengusung Anies, tapi kader PKS nggak ada yang dipilih begitu? Apa sih sebenarnya faktornya sehingga ada 2 opsi yang diberikan kepada Anies Baswedan? Ya,
tentu saya kira semua juga partai politik melakukan hal yang sama ya, dan kami bersyukur 2024 ini kami sebagai pemenang pemilu saya kira wajar ya, tetapi kami tidak mau jumawa ya bahwa ini harga mati. Tentu kami akan bernegosiasi ya dengan calon mitra koalisi kami bahwa siapa kira-kira yang memang layak dan pantas untuk memimpin Jakarta ini. Jadi sekali lagi ya ketika disampaikan nama Pak Sohibul Iman tidak menutup kemungkinan kami nanti berkoalisi dengan yang lain, dan kami akan mendengarkan itu. Dan sudah penjajakan dengan Pak Surya Paloh, sudah bicara, mungkin insya Allah nanti ke depan dengan Gus Imin ya, semua kita akan lakukan, termasuk dengan Gerindra dan Bang Andre juga kita akan sampaikan. Ayo kita ngajak bareng-bareng, karena memang saya yakin ya semua partai akan mendukung sosok yang punya rekam jejak baik dan berpotensi menang besar. Baik, komunikasi terus dijalankan, artinya ada peluang untuk kemudian tidak kaku. Nah, kita akan bahas sampai mana kekakuan itu, kita akan uji nanti di segmen berikutnya. Tetap di sini Apa Kabar Indonesia Pagi. PKS menyebut tidak akan kaku dalam hal Pilgub Jakarta ini, tapi sampai mana kekakuan itu kita akan coba tanyakan ke Mas Gun-Gun nih dari analisa politiknya. Sejauh mana fleksibilitas PKS dalam hal pengusungan Sohibul Iman ini? Apakah memang harus ada wakilnya dalam sebagai cagup atau cawagup, atau bisa merelakan posisinya itu ke partai lain misalnya? Saya melihat ruang itu terbuka. Kenapa? Karena PKS kan punya pengalaman membangun koalisi dengan partai-partai lain, terutama di Jakarta ya. Contoh misalnya, saya lihat di 2017 misalnya mengusung Pak Anies kan bersama-sama partai lain juga. Dan Gerindra. Kita tahu bahwa di 2024 kemarin salah satu insentif elektoral tinggi sehingga kemudian PKS bisa melampaui suara PD Perjuangan itu adalah pencapresan Anies Baswedan. Selain tentu partisanship ya istilahnya itu, atau party ID di kader PKS sendiri. Jadi lebih banyak faktor Anies dibanding faktor PKS-nya atau enggak? Itu tentu kombinasi. Tapi saya melihat begini. Pertama tentu butuh figur yang tingkat elektabilitasnya tinggi. Kalau kita lihat di 2017 Pak Anies kan putaran pertama menang itu 39%. Kemudian di putaran kedua 57,9%. Ini artinya dia punya elektabilitas pada saat 2017 dan sangat mungkin kemarin di Pilpres terkatrol lagi dan berpotensi untuk running to election di Pilkada Jakarta. Kemudian begini, kalau kemudian PKS mampu meyakinkan, sebut aja PKB, kemudian Partai Nasdem, itu udah 39%-an. Artinya 33, sekian persen itu sudah melampaui threshold sebagaimana diamanatkan pasal 40 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Artinya sudah bisa mengusung, bukan hanya mendukung, tapi mengusung satu pasangan calon. Tapi kalau dari Mas Gun-Gun melihatnya kan Anies dan juga PKS ini kan basis suaranya kan beririsan begitu. Apakah nanti kalau Anies dipasangkan dengan Sohibul Iman dapat cukup menggrab suara-suara yang sebelumnya belum bisa digrab oleh koalisi ini? Potensi itu ada menurut saya. Kenapa? Karena kan meskipun Pak Anies itu identik kemarin ya dengan partai, sebut dengan PKS, tapi kan Pak Anies bukan kader PKS. Sehingga masih memungkinkan untuk penetrasi ke basis-basis baru sebenarnya. Yang kemarin mungkin jangkar-jangkarnya juga di Pilpres itu tidak hanya PKS. Dan ini juga aksi reaksi nanti dengan kompetitor. Maksud saya ada koalisi Indonesia Maju yang kalau solid itu kurang lebih 50 kursi. Dan itu bisa jadi satu pasangan tersendiri. Oke, saya ingin ke Bang Andre. Bang Andre, PKS masih sudah mengusulkan nama Sohibul Iman, lalu PKB nama Anies Baswedan, Gerindra dan Kim belum ada nih. Kapan kemudian akan ada pengumuman ini? Akan seperti yang disampaikan oleh Ketua Harian kami, Pak Sufmi Dasko Ahmad, bahwa kami sudah memberikan rekomendasi kepada Kang Emil untuk maju di Pilkada DKI. Nah, tapi tentu keputusan resmi nanti akan didiskusikan oleh para pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju. Nah, itu kalau dari kami ya, nama yang sudah kita buatkan surat rekomendasinya. Nah, nanti akan didiskusikan lebih lanjut siapa yang akan pastinya kita akan dukung. Komunikasi tentu akan kita lakukan, termasuk dengan teman-teman PKS. Kita sudah berpengalaman dengan teman-teman PKS di Pilkada 2017. Waktu itu PKS juga ingin mengusung
Pak Mardhani Alisera kalau tidak salah ya. Dan akhirnya kita sepakati kita bersama-sama mendukung pasangan Mas Anies dan Bang Sandi, di mana Pak Mardhani akhirnya menjadi ketua tim sukses. Baik, Jadi Bang Andre. sekali lagi komunikasi akan terus dilakukan, komunikasi akan dimatangkan. Ini membuktikan bahwa sekali lagi Pak Prabowo dan Mas Gibran menunjukkan bahwa beliau berdua akan merangkul dan mengajak seluruh kekuatan politik Indonesia untuk bersama-sama membangun Indonesia. Jadi bukan sebatas omong-omong aja. Ya, baik Bang Andre. Poinnya sudah kita tangkap. Terakhir ke Kang Pipin, kalau misalnya sudah firm begitu ya, menunggu jawaban Anies mungkin opsi mana yang akan diambil? Akan kapan nanti diumumkan mungkin? Secepatnya kah? Atau masih menunggu lobby-lobby dengan Kim dan lain-lainnya? Ya, pertama tentu kami harus mendengarkan ya bagaimana aspirasi dari bawah dan juga dari calon mitra koalisi kami. Dan pimpinan PKS tentu akan mengambil keputusan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya, entah hari ini atau besok, mudah-mudahan siang ini ada keputusan yang mungkin nanti insya Allah disampaikan oleh Presiden PKS ya. Dan bagi kami sekali lagi ya PKS sangat terbuka untuk bersama-sama ke depan, dan kami sangat berharap dan optimis ya bahwa sosok Pak Sohibul Iman, entah beliau nanti tetap menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur yang akan diusung, maka insya Allah beliau ini orang yang diterima oleh semua kalangan. Dan kami yakin punya kemampuan untuk menggrab terutama para pemilih kalangan menengah dan rasional yang ada di Jakarta ya. Karena kemampuan beliau alumni Jepang S1, S2, S3, dan kami sangat berharap mudah-mudahan nanti diterima oleh warga Jakarta. Baik. Terima kasih Kang Pipin, terima kasih Mas Gun, terima kasih Bang Andre Rosiade sudah bergabung sama kami. Nanti kita akan tunggu bagaimana langkah dari selanjutnya. Baik. Kita jeda dulu ya pemirsa ya, kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda kembali lagi menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, bersama saya Rehana Mezia dalam Akib on Location. Berbicara mengenai pencemaran lingkungan, tentunya tidak terlepas dari adanya sungai yang ada di kota Jakarta. Di tempat saya mengabarkan saat ini, pemirsa, di hari kemarin-kemarin memang sempat viral di kalangan masyarakat kalau kondisi dari Kali Krukut ini nampaknya sungguh sangat tercemar, pemirsa. Saya di pagi hari ini akan mengajak Anda untuk lebih dekat secara langsung melihat bagaimana kondisi sungai ataupun Kali Krukut yang ada di pagi hari ini. Jikalau kita lihat, memang Kali Krukut ini banyak sekali pemirsa ada sampah yang berserakan, terutama ini merupakan limbah dari rumah tangga. Sedikit juga melihat pemirsa di layar kaca Anda saat ini, yang mana sungai tersebut sudah dicemari oleh plastik, kemudian ada botol bekas, ada juga styrofoam, kemudian ada karung, bahkan ini ada baju ataupun kain-kain yang memang sudah tidak dipakai lagi. Dan tentunya ini juga merupakan sampah dari masyarakat yang memang kesadarannya kurang yakini untuk membuang sampah langsung ke sungai ataupun ke Kali Krukut yang ada di tempat saya mengabarkan saat ini. Sedikit informasi juga, kalau Kali Krukut ini pemirsa memiliki panjang sekitar 40 km, yang mana ini juga dibagi ke dalam ataupun bercabang ke dalam beberapa sungai lagi yang nantinya akan kembali bersatu di Sungai Ciliwung. Lantas untuk mengetahui bagaimana sebetulnya tanggapan masyarakat mengenai kondisi dari Kali Krukut saat ini, di pagi hari ini pemirsa saya akan mengajak Anda untuk langsung berbincang dengan Ketua RT. Di sini ada Bapak Dayat. Pak Dayat, mungkin bisa sedikit di sini Pak. Nah, di pagi hari ini Pak, bagaimana kabarnya Pak Dayat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, Pak Dayat, mungkin bisa sedikit tanggapannya nih mengenai kan ini Kali Krukut ini kalau kita lihat kondisinya cukup tercemar ya Pak. Nah, Bapak sebagai Ketua RT di sini tanggapannya seperti apa Pak Dayat? Ya, terima kasih. Saya dari RT 19 atas nama Dayat terkait kali yang penuh sampah itu mungkin kurang kesadarannya masyarakat ya, Bu ya. Karena banyak aktivitas padatnya penduduk sehingga untuk pembuangan sampah sangat berkurang, kesadarannya pun sangat berkurang, yang dampaknya nanti akan bisa mengakibatkan kebanjiran. Betul. Terjadinya bau yang nggak sedap karena dari bau limbah. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian Pak, di kesehariannya nih, apakah masyarakat yang ada di wilayah di tempat saya mengabarkan saat ini, Pak, apakah ada yang bermata pencaharian mungkin sebagai petani ataupun nelayan begitu, ataupun yang memang pemulung begitu ya Pak, yang melakukan kesehariannya di sekitaran sungai ini, atau seperti apa Pak, untuk mencari nafkah? Oke, baik. Untuk sebenarnya kalau untuk di kita sendiri ada sih seorang pemulung yang mengambil
seperti botol aqua dan yang bisa difungsikan itu bukan dari warga kita, mungkin dari warga lain, dan itu banyak setiap hari pun selalu ada. Tapi memanfaatkan berarti Kali Krukut ini untuk sebagai aktivitas dan juga mencari nafkah gitu ya, Pak? Ada juga buat aktivitas buat mereka yang kerjanya pemulung. Nah, untuk pengerukannya sendiri Pak, dilakukannya setiap berapa kali sehari ataupun berapa bulan sekali Pak? Kebetulan ini sebelum puasa kemarin ya Bu ya, sudah ada pengerukan, itu udah kelihatan, dan sebelumnya itu mungkin sekitar 2 atau 3 tahun. Baru kemarin lagi. Baik. Adanya pengerukan dari SDA atau dari mana, saya kurang begitu paham. Baik Pak, terima kasih Pak Dayat atas waktunya. Mungkin saya akan berbicara sedikit dengan masyarakat yang sudah bergabung dengan kami di sini. Ada Bapak? Ya, dengan Pak Pugu saya. Pak Pugu, mungkin bisa sedikit diceritakan Pak, dengan kondisi seperti ini, apakah Bapak sebagai warga di sini merasa terganggu ataupun tidak Pak? Sedikitnya sih merasa terganggu, karena kan ini banyak yang sampah-sampah terbuang. Baik dari mungkin masyarakat sekitar juga, atau ini kebanyakan sebenarnya dari hulu. Ketika dia banjir, dia akan ke bawah. Nah, kebetulan kita ini adalah di pas dia apa ya? Pertemuan ini. Nah, itu. Nah, mungkin Pak, untuk kesadaran dari masyarakat sendiri, apakah masyarakat di sini membuang sampah ke sungai atau seperti apa, Pak? Kalau di lingkungan saya sih tidak, karena memang sudah dilarang oleh aparat setempat, baik RT atau himbauan dari kelurahan bahwa tidak boleh untuk membuang sampah ke kali, dan juga tidak boleh membakar, itu masalahnya. Nah, permasalahan ini kan adanya dari luar, bukan dari lingkungan kita, sebenarnya sih itu aja. Baik Pak, mungkin sedikit harapannya seperti apa Pak mengenai kondisi sungai seperti ini? Kalau harapan saya sih baiknya nih sama-sama kita himbau yang dari hulu jangan membuang sampah. Karena kalau pengerukan memang sudah rutin dilakukan oleh SDA. Baik, terima kasih Pak atas waktunya sudah bergabung bersama dengan kami. Tentunya pemirsa, besar sekali tentunya perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk membuang sampah dan juga menjaga lingkungan serta hidup berdampingan dengan alam. Dari Kali Krukut, saya kembalikan kepada Anda di studio di Jakarta. Baik, terima kasih Rehana Mezia mengabarkan kondisi terkini mengenai Kali Krukut yang penuh sampah, memprihatinkan. Nanti kita akan update lagi, mungkin ada di kabar selanjutnya. Habis apa kabar Indonesia Pagi, ada kabar utama pagi yang akan dibawakan oleh Anggia Boni. Anggia Boni, silakan informasi apa yang akan menjadi headline pada hari ini. Selamat pagi, Alfat dan Ratih. Ada salah satu informasi dari Sumatera Utara yang akan kami hadirkan, di mana ada orang tua murid yang protes karena putrinya ini tinggal kelas. Nah, orang tua murid ini menduga putrinya yang tinggal kelas ini sebagai bentuk sentimen negatif dari pihak sekolah, karena sebelumnya orang tua ini melaporkan ada tindakan ataupun dugaan tindak korupsi yang dilakukan pihak sekolah. Nah, kita akan cek kebenarannya, nanti kami akan hadirkan dialog bersama pihak orang tua dan juga Dinas Pendidikan dari Sumatera Utara. Selengkapnya di kabar utama pagi, Alfat dan Ratih. Baik, terima kasih Anggia Boni. Selengkapnya di kabar utama pagi saat setelah apa kabar Indonesia Pagi. Akhir kata, saya Kamarati Kusuma. Saya Alfa